Hakikat Nur Muhammad bisa disebut bab 1, tapi antum langsung ke bab 2 ya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi ba'da. Wa kafa alladhi an'ama alaina wa hada waladi amarola kutiba ilmi ladzi ibrahima hanifa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mujitaba al-muqataba wa ala alihi wa sahbihi ali syuduki wal wafa. Alhamdulillahi bil wawalu billahi bidah wa akhiru bil imtihah. Jam syifatil awliya wal ijati wal hibriya wa sholatu wa salam wa ala imami ahli syafa'i wal wafa. Sayyidina wa maulana Muhammadin kutubil amya wal auliya khairi zawa rahmatan wal shifa bisyiri wal jiwa wa ala alihi wa sahbihi mardapatil ardo syama ama ba'd. Berdoa kita lurus niat ridha Allah diikuti. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi warid loka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Sama-sama langsung la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha diniya sholhi wa ilaha droti nabiil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Il barokah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliullah bisyafaat Nabi Muhammad bismillah. Waridullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir takbir hajatina. Wa khususan nur abarwiyah amadan nuri jauhari Muhammadin Sayyidina Muhammad nabiyunaka hudurul imani mahdi yukufatil radin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan dzurriyyatihi wa bil khusus arwahi muslimin wal muslimat. Al-Fatihah.
Subhanaka illa ma'alantana innaka antal hakim. Rabbi syari sadri wa yassir amri wa qurratan lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untuk dadaku, mudahkanlah untuk urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisanku, baik taklim maupun yang ditalimi, agar bisa memahami kaji ini dan perkataan dalam taklim ini. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ya Rabbu kullal hamdi kama tafuku ala jami'il khalqika hamdan kasyiron ala jimi'in amihi wa yukabi majidah ya Rabbana lakal hamli jalali kawa abini sultanik. Allahumma inna nas'alu bismikal adomil madnun andu sholli ala syedina Muhammadin khairil bariyah salatan andomi romi jasa dan abi to'ah wa qulubana bil mahabah wa arwahana bil makrifah wa asraro abi syahadah wa ala ali syedina Muhammad syuhada wa syalim syahadah adada kama isyab kama yuridika kama ya arhamar rahimin. Ikhwan jamaah rahimakumullah, yang sama-sama kita takjimi yang dimuliakan Allah. Tentunya sholawat dan salam selalu kita curahkan kepada tokoh idola junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta ahlu bait, keluarga besarnya, tabiin sahabatnya, tabiut sahabatnya, tabiin tabiut sahabatnya, yang merupakan sosok luar biasa karena sudah mengantarkan kita mendapatkan berbagai macam nikmat, terutamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat makrifah. Dan kepada siapa saja yang mengikuti jalannya dengan baik hingga akhir zaman. Aula syahadati syati al-ijab ya. Al-Qudro tentunya yang andung bagakan para guru, para alim, ulama seluruhnya yang telah mendahului kita dan selalu kita banggakan. Mohon seribu ampun apabila andung sebagai pentalim tidak bisa menyabuikan satu persatu. Bukan berarti mengurangi hormat taklim kita kepada beliau. Wajali wajiro min ahli Rabbana amrina miladunka arahmah wa ilana min amrina rosyada Rabbana lalu bika qulubana badail haitana wa hablana min ladunka arahmah innaka antal wahhab. Alhamdulillahillazi nala nali hajah wa ma kunna linahtadiya laula an hajana Allah. Laqad ja'ad rusulur binabil haq wa nuju antil kumul janat urid sumuha bima kuntum ta'malun amma ba'd. Seluruh jemaah wabil khusus jemaah tentunya hari ini agak lebih naik kajinya ya, tapi mudah kalau diandung mudah ya. Mudah-mudahan tidak dipermudah gitu ya. Baik yang mengaji secara talaki langsung, baik juga ikhwan awat yang mengaji secara live ya, secara medsos. Rahimakumullah, kan bisa merokok, bisa ngopi. Kalau live kalau sini juga bisa ngopi kan, bisa merokok. Di pertemuan hari ini Al-Fakir nan bodoh kan tidak bahas asal tolol kan. Coba membahas tentang hakikat Nur Muhammad ya. Termasuk kategori makrifatullah dan tasawuf. Ini penting kita bahas karena kita sering mendapat pemahaman-pemahaman yang kadang-kala membingungkan kita. Satu sisi mengiyakan, satu sisi menyesatkan kan, bingung kan. Nah, kita bahas dulu secara runutnya. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan Allah meridhoi. Saat Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan keputusan ilahiyah untuk mewujudkan makhluk, Allah pun menciptakan hakikat Muhammadiyah
Artinya realita Muhammad atau disebut Nur Muhammad. Dari Nur ilahi, nur cahaya Allah. Cahayanya. Nur ilahi bukan Nur Muhammad. Bukan. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menciptakan dari hakikat ini keseluruhan alam. Dari Nur Muhammad itu. Baik alam atas maupun alam bawah. Gitu aja bahasanya. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memberitahu Muhammad akan kenabiannya. Dalam bentuk esensi. Nanti Johir antum akan menjadi nabi akhirul zaman. Belum diciptakan apa-apa. Sementara saat itu Adam masih belum berbentuk apa-apa kecuali berupa badan. Tin. Kemudian darinya Nur Muhammad tercipta sumber-sumber dari ruh. Ya, dari Nur Muhammad itu tercipta sumber-sumber esensi ruh. Yang membuat beliau lebih luhur dibandingkan seluruh makhluk ciptaan lainnya. Dan menjadikannya pula ayah dari semua bapak ruh. Bisa sebut ayah makhluk yang wujud itu. Idiomnya begitu dulu. Nanti kita korelasikan ke Quran dan Sunnah. Tentunya ya. Nah, kita terima dulu yang pangkal dulu. Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menulis takdir seluruh makhluk 50.000 tahun. Ini sahih. Ya. Dan tahun di sisi Allah, ingat ya, 50.000 kan itu tulisan-tulisan hadis. Pengertian waktu tahun di sisi Allah berbeda dari tahun manusia tentunya. Wallahu alam. Ya, jangan disamakan. Ya. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, kita sudah ada ditetapkan takdir kita. Ya. Jadi mana dulu takdir dulu, Allah langit dan bumi dulu. Takdir dulu kan? Sudah diciptakan. Sudah ditetapkan. Ya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dan sebelum Allah menciptakan alam atas menyebut arasnya yang berada di atas air. Oh, di atas ada air ya. Kok nggak jatuh gitu kan? Nah, pikiran akal kita manusia kan repot nih ya. Dan di antara hal yang telah tertulis dalam Az-Zikir, ada suatu kitab yang merupakan ummul kitab, induk kitab, bahwa Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Ya. Al-Irbah Ibnu Syariah, seorang sufi, seorang yang ahlul tasyawuf, berkata bahwa Nabi SAW bersabda. Sabda ini dari beliau, ini yang sering diperdebatkan. Sabda ini katanya sesat atau tidak sahih. Kita lihat dulu ya. Nah, kita bacakan dulu. Wabi asyabila kuntu bil fali khatamil anbiya. Indamakan adamun laya jalu ila hayatina. Menurut Allah, aku sudah menjadi penutup para nabi ketika Adam masih dalam bentuk tanah liat. Itu matan artinya. Begitu juga ulama-ulama sufi, ulama tasawuf, di antaranya Maisyara Al-Dabi berkata bahwa ia bertanya kepada Nabi SAW. Masyaro ini generasi sahabat. Perkataan beliau Masyaro ini, ya Rasulullah, mata'a sirta nebiyah. Ya Rasulullah, bilakah Anda menjadi seorang nabi? Rasulullah SAW menjawab, lama kan adamun baina ruhihi wa jasadihi. Itu jawabannya. Ketika Adam masih di antara ruh dan badannya. Ya. Begitu juga ulama sufi yang bernama Suhail bin Syali Al-Hamadani berkata begini.
Aku bertanya pada Abu Ja'far Muhammad bin Ali radhiyallahu anhu. Pertanyaannya Syuhail ini, kaifa yumkinu linabiyyi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yasbiqa khairuhu minal anbiya indama yushalu akhiran. Bagaimanakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mendahului nabi-nabi lain sedangkan beliau akan diutus paling akhir? Logika kita kan sulit tuh ya. Nah. Kemudian Abu Ja'far menjawab, annahu lama khalaqallah bani adama wa amarrahum an yashhadu anna nafsihi azaba ala suwailihi alastu anna rabbika. Bahwa ketika Allah menciptakan anak-anak Adam atau manusia dan menyuruh mereka bersaksi tentang dirinya, mereka menjawab pertanyaannya, bukankah aku Rabbmu? Ada di Quran ini ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang pertama menjawab. Kalau di Quran Ruh Muhammad itu yang paling menjawab. Yang pertama yang tercatat itu Ruh Muhammad, bukan ruh antum semuanya. Yang pertama menjawab. Nur itu yang menjawab. Naam lidalika sabaqo jami'al anbiya ma'annahu arsyala akhiran. Ya, dia mengakui. Apakah aku ini Tuhanmu? Ya, kata Nur Muhammad. Sementara yang lain belum. Karena itu beliau mendahului seluruh nabi-nabi. Ya. Nah, sekalipun beliau diutus paling akhir. Kalau dibedah ayat itu larinya ke sana. Itu dasar dalil di Quran untuk nur hakikatmu amat. Yang menjawab itu adalah nur hakikatmu amat pertama kali. Al-Syekh Taqiyuddin Al-Subki mengomentari hadis ini dengan mengatakan begini. Karena Allah Ta'ala menciptakan arwah. Arwah itu jamak dari ruh. Banyak artinya kan. Nah, jadi kalau nyebut ruh itu satu. Kalau arwah itu banyak. Arwah dan siye salah enggak? Salah kan? Nah, makanya lai arwah lai lima di siko banyak kan arwahnya gitu kan. Betul, nyawa yang banyak gitu. Ya. Jamak dari ruh sebelum tubuh fisik. Ya. Allah menciptakan arwah jamak dari ruh sebelum tubuh fisik. Perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Anna nabiyun." Aku adalah seorang nabi, itu ada di Quran. Ini mengacu pada roh suci beliau. Bukan kepada waktu dia ada di Mekah. Udah paham ya? Ya. Mengacu pada hakikat beliau. Akal pikiran kita nggak mampu memahami dalam konsep lapisan pengertian makna tadi. Ya, secerdas apapun itu sulit. Jadi hakikat itu sifatnya. Hakikat ini tak seorang pun memahaminya kecuali dia yang menciptakannya dan mereka yang telah Allah dukung dengan nur ilahiyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kenabian pada ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum menciptakan Adam. Ya. Yang Allah itu telah menciptakan ruh itu dan Allah limpahkan barokah yang tak terhingga atas ciptaan itu dengan menuliskan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tiang aras. Ya. Dan memberitahu para malaikat dan lainnya akan penghargaannya yang tinggi bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wujud sejak saat itu meski tubuh ragawinya baru diciptakan kemudian. Yang lain belum ada itu. Ini diriwayatkan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya yang diciptakan keluar dari sulbi Adam. Kan lucu tuh. Ya. Adam sudah ada, tapi berupa tanah, tapi keluar dari sulbi nur tadi.
sebelum ruh Adam ditiupkan pada badannya. Karena beliau SAW adalah sebab dari diciptakannya manusia, Rasulullah SAW adalah junjungan mereka, substansi mereka, eksistensi, ekstraksi mereka, dan mahkota dari kalung mereka. Begitu bahasa-bahasa secara bahasa-bahasa yang disebut bahasa sahikam. Karenanya Ali bin Abu Thalib karamallahu wajhahu dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, keduanya meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda. Agak panjang, perhatikan sabdanya. Dan ini sahih ya, sabda yang ini sahih ya. Lam yusilila nabiyan abadan man adama fasyahidan walakin kana ala nabiyan yubran ahidan ma'ahu bikususi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ida arsala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi hayatin nabiyyi fayajibu alaihi yuminun bihi sallallahu alaihi wasallam wa yu'ayidunnahu sallallahu alaihi wasallam kama yajibu ala nabi yuqiduha nafsal wahimin umatihi. Artinya gini, Allah tak pernah mengutus seorang nabi dari Adam dan seterusnya, melainkan sang nabi itu harus melakukan perjanjian dengan Allah berkenaan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di masa hidup sang nabi itu, maka ia harus beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan mendukung beliau sallallahu alaihi wasallam, dan nabi itu pun harus mengambil janji yang serupa di umatnya. Karena itu diriwayatkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan nur nabi kita Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan padanya untuk memandang pada nur-nur dari nabi-nabi lainnya. Cahaya beliau melingkupi cahaya mereka semua, dan Allah membuat mereka berbicara dan berkalam. Dan mereka pun berkata, Rabbana min ghatanan binurihi. Wahai Rabb kami, wahai Rabb kami, siapakah yang meliputi diri kami dengan cahaya ini? Ruh-ruh nabi ini. Allah Ta'ala menjawab, Hada Nur Muhammad Bani Abdillah Ida amanta bihi sya'ajaluka anbiya. Nah ini sahih ini, perawinya jelas. Ini adalah cahaya dari Muhammad bin Abdullah. Jika kalian beriman padanya, akan kujadikan kalian sebagai nabi. Nah itu perjanjian nabi-nabi yang lain, Adam, Idris, Syed. Ya, kalau kalian beriman kepada Nabi Muhammad, maka kujadikan kalian nabi. Kata Allah gitu. Ya. Mereka menjawab, Nu'minu bihi wa binabutihi. Kami beriman padanya dan pada kenabiannya. Kemudian Allah berfirman, Ha ilanna sahiduka. Apakah aku menjadi saksimu? Mereka menjawab, Naam. Allahu Ta'ala atawafakuna watakuduna maya hadal ala ahadilatal tajimu. Ya. Allah kemudian berfirman, Hal tu'afiku watakudu hadal hadi mailil taljima anfusakum fa'azabu nahnu mutafikuna. Kalau Allah Ta'ala fashadu ayuhal anbiya'u wa anna sahidun alaikum. Apakah kalian setuju dan mengambil perjanjian denganku ini sebagai mengikat dirimu? Para ruh nabi tadi menjawab, kami setuju. Kemudian Allah berfirman, maka saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersamamu. Itu hadisnya semua sahih. Jelas sahihnya apa? Perawinya jelas. Turun firman. Allah kemudian Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Ali Imran 3 ayat 81 itu dia. Dibaca.
Jadi Nur Muhammad ini dia sandaran pokoknya dari dalil Quran. Quran surat Ali Imran ayat 81 spiritualnya harus ditauhidkan. Kalau antum membuat semua risalah atau tesis harus ada ini supaya jangan bingung orang ya. Referensi Quran itu jelas nggak ada yang batal. Coba dibaca wa'id aqzalahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَتَنصُرُنَهُ قَالَ لَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Tangkap nggak maksud ayat itu? Coba ditafsirkan sendiri. Akal kita terima bahwa di situ ada nur hakikat Muhammad. Kemudian datangnya kepada Nabi. Allah minta tolong kan nggak perlu ditolong. Tulisannya kan di sana gini. Perhatiin ya pelan-pelan ya. Kita tafsirkan yang lurus aja tafsirnya. Ya, akal kita nih, ke akal nih. Ingat ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Kan banyak tuh. Manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, ya, itu kitab hikmah Quran, tapi tidak seluruhnya. Nah, ya, pada masanya gitu ya. Penuhnya nanti di nabi udah penuh tuh. Walaupun belum berupa jasadi, berupa ruh. Ini berupa ruh ini, ya. Lalu datang kepada kamu seorang rasul, betul? Nabi kan banyak datang, rasul dipanggil nur hakikat Muhammad hidupnya. Ya, imamnya, imam nabi. Jadi kalau ditanya imam nabi itu siapa?
Rasulullah. Ya, bukan Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad beda tempat. Ya, Rasulullah. Seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Menolongnya yang harus digarisbawahi. Mau nggak menolong nanti risalah ini Nabi? Duduk kan ini? Sepakat ya? Berarti ada penggawanya, ada imamnya kan? Nabi itu ya. Kemudian Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Ini bukan ke Allah aja, termasuk Rasul pimpinan dia, ya kan? Risalah Islam. Mereka menjawab, kami mengakui. Kemudian Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi, dan aku pula menjadi saksi bersamamu. Itu sebabnya syahadatain kita bergabung dengan syahadat nabi. Duduk kan? Jadi pertanyaannya, umat Nabi Adam itu muslim bukan? Muslim. Umat Nabi Syed muslim bukan? Muslim. Umat Nabi Nuh muslim bukan? Muslim. Muslim semuanya. Tapi risalahnya tentunya tidak selengkap sekarang karena belum sempurna, dia belum bisa mengkaji faktor akal, faktor tempat, faktor situasi beda. Apakah ada sholat? Ini pertanyaannya. Jawabannya jangan langsung disebut karena muslim sholat. Wallahu alam. Duduk ya. Wallahu alam. Dalam ayat tadi jelas penghormatan kepada Nabi SAW, pujian atas kemuliaan Allah. Ya. Ayat itu juga menunjukkan di ayat Ali Imran itu bahwa seandainya beliau diutus di zaman nabi-nabi lain, Nabi Muhammad itu, maka risalah dakwah beliau pun harus diikuti penuh oleh mereka, betul kan? Nah, sampai sini masih ragu, Nur Hakikat Muhammad, enggak ya? Karena ada di Quran disebut mubalah, itu yang disebut mubalah, ya. Karena itulah kenabian dan risalahnya adalah sifatnya apa? Al-Quran ini universal. Universal itu bukan pada waktu sekarang dunia, pada waktu sebelum Nabi juga universal dan umum bagi seluruh ciptaan dari masa Adam hingga hari pembalasan berlaku risalah sekarang itu. Ya. Nah, jadi kalau kita memahami syariat kan risalah waktu Nabi Nuh ada risalah sendiri, betul. Tapi belum sempurna, betul kan? Nah, jadi yang sempurna universal itu sudah ada sebetulnya, ya, sudah ada. Dan seluruh nabi beserta umat mereka adalah termasuk pula umat Muslim beliau SAW, termasuk umat Muslim Nabi, ya. Jadi ibarat komandannya Rasulullah nih, ya, komandan. Di sini wakil komandan nabi-nabi. Ya. Nah itu kelompok zaman ada 25, tahu nggak? 25 nabi yang wajib kita ketahui, kan itu ya. Nah, kalau kita upacara kan ada blok-bloknya, ada depan pemimpinnya kan, sama gitu. Ada pertanyaan sampai sini mengenai hakikat Muhammad. Dari konsep Ali Imran kita sudah bisa sedikit memahami konsep Nur hakikat Muhammad, ya. Jelas kenabian Nabi itu universal. Karenanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laqad tama irsali ilal basyariyat jamaah." Ini hadis sahih. Aku telah diutus bagi seluruh umat manusia. Dari Quran kan? Umat manusia sejak kapan? Sejak kapan? Sejak Nabi Adam kan? Namanya umat manusia kan sejak Nabi Adam kan? Itu udah diutus Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad universal. Aku telah diutus bagi seluruh umat manusia.
bukan hanya ditujukan bagi orang-orang di zaman beliau hingga hari pembalasan saja, bukan kan? Setuju kan? Nah, tapi juga meliputi mereka yang hidup sebelumnya. Makanya kalau ada pertanyaan, misalnya kita udah pinter nih, umat Nabi Nuh itu muslim atau bukan? Jawabannya muslim. Ya. Nah. Jadi hal ini menjelaskan lebih jauh sabda beliau, sabda keduanya. Kuntu nabiyan aindama kan andamu baina ruhihi wa jasadihi. Aku adalah seorang nabi ketika Adam masih di antara ruh dan badannya. Sahih. Ya. Karenanya berpijak dari hal itulah Nabi Muhammad SAW adalah nabi dari para nabi. Itu catat. Nabi Muhammad SAW adalah nabi dari para nabi. Kalau ditanya mana istidlal dalilnya? Quran surat Ali Imran ayat 81. Jelas? Jelas ya. Jadi kalau di imam ada yang disebut Imamul Hunafa, pemimpin segala imam. Di bawah sahabat itu. Siapa kira-kira? Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau orang begitu, itu di tasawuf. Kita nggak ngaji di sana ya. Nah, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah nabi dari para nabi. Sebagaimana telah jelas, paling jelasnya di sini. Mau tahu jelasnya? Kalau ingin masih ngeyel juga nggak percaya perkara ini, yakin Isra Mi'raj. Yakin ya? Nah. Saat mana para nabi melakukan sholat berjamaah? Kenapa nggak Nabi Adam di depan? Kenapa nggak Nabi Ibrahim? Artinya mereka nurut ke Nabi Muhammad. Ya. Saat mana para nabi melakukan sholat berjamaah di belakang beliau, bertindak sebagai imam. Makanya Nabi Muhammad SAW imam dari segala nabi, dari Nabi Adam. Nah, akal kita kan sulit menerimanya tuh. Sekarang kalau Isra Mi'raj time tunnel nggak? Bisa waktu mundur, ya? Nggak bisa dikaji ilmu waktu kan? Betul kan? Nah, gitu. Keunggulan beliau akan menjadi jelas nanti. Kalau masih nggak yakin juga, tunggu aja antum mati di akhirat. Nah, gitu aja. Repot ini udah tiga runut kan? Nah, tunggu aja di akhirat. Saat seluruh nabi akan berkumpul di bawah bendera beliau. Allahumma sholli abdullah sholati ala habibika Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu bukti universal. Nah, sampai titik ini udah paham maksudnya? Bahwa nabi, imamnya nabi itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, antum masih menyebut nabi itu mati. Ayo, dalam kondisi ini sulit ya? Sulit kan? Yang umur panjang secara jasati johir siapa? Dua. Apakah Idris? Ya. Apakah Isya? Ya. Apakah Khidir? Memahaminya beda tuh. Nanti dong bahas. Khusus Khidir dulu ya. Paham ya? Nah. Lah, anak buah Nabi aja ada umurnya masih hidup kan? Masa Nabi disebut mati? Ya. Bisa hadir ke antum, tapi mulianya nggak mungkin terlihat oleh mata. Waktu antum betul-betul Nabi. Ya, kapan tidur? Makanya pas antum tidur mimpi Nabi itu pasti benar. Berapa orang yang pernah mimpi Nabi? Alhamdulillah. Selama antum masih ngerokok nggak akan ketemu Nabi, karena Nabi paling benci kepada orang yang merokok. Untung yang duduk nggak merokok. Kalau kelihatan, ya. Nah itu syaratnya. Jadi kalau Pak Habib pada mengerokok itu masih belum bisa ketemu Nabi, walau juriatnya dekat ya. Nah, itu.
Betul. Nabi itu paling benci ngelihat orang yang merokok ya. Nggak percaya juga masalah nur hakikat Muhammad. Tunggu aja mati ya. Semua nanti di bendera Rasulullah. Ya. Yang memberi syafaat siapa sih? Ya. Nabi Adam. Enggak ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang kedua ayatnya, pahami supaya lebih jelas. Al-Isra 17 ayat 1 dibaca. Al-Isra itu terkait Isra Mi'raj. Perhatikan ayat ini ya. Subhanallah dimulainya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu biayatina innahu was-sami'un basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kita tafsirkan ayat ini, mudah-mudahan Allah mengizinkan ya. Umpet duluan dong merokok. Ya. Ini ayat berat nih. Nggak sering dipakai waktu Isra Mi'raj kan. Ya. Tapi ini terkait dengan hakikat Nur Muhammad. Beda lagi ya. Subhana walladzi asra fi abdihi lailan minal masjidil haram bil masjidil aqsa dan seterusnya. Ayat ini wallahu alam ya. Keterbatasan pola akal kita harus berubah loh. Kemarin udah Andung sandarkan ya. Ayat ini dibagi 4. Ayat apa tuh? Al-Isra 17:1. Kalau menafsirkan harus bagi 4. Catat itu. Kalau ingin jelas dibagi 4. Kubus Ka'bah. Ya. 4 sisi. 1, pertama, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan kalimat apa? Subhana. Itu yang pertama. Maha suci Allah. Yang kedua, kita bagi kedua. Ayat ini menunjukkan kebesaran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setuju? Itu yang kedua. Yang pertama kemuliaan, yang menunjukkan keagungan. Yang kedua menunjukkan kebesaran. Agung dan besar beda. Beda ya. Betul ya? Yang ketiga, ayat ini ada peringatan untuk antum semuanya, muslim sekarang. Dari Allah. Apa peringatannya? Kira-kira bisa tangkap nggak? Peringatan ayat ini tadi kan udah dibaca. Jas merah. Apa itu arti jas merah? Jangan lupa sejarah penciptaan antum. Sepakat? Jangan lupa sejarah penciptaan antum. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali diri antum sejarahnya. Kamu dari embe atau dari apa lahirnya? Dari mana usulnya itu maksudnya ya.
Jas merah aja ya, gampang kan? Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Yang keempat, kemuliaan keagungan para mukmin yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukmin lebih naik dari muslim, muslim di bawahnya. Jadi harus tampil beda. Sampai titik mukmin. Akan dimuliakan antum. Ini untuk kita. Karenanya kalimat subhana, kalau antum kita curai subhana tadi, memerlukan cara memahaminya yang berbeda. Di sana terlibat apa? Ilmu epistemologi umum, catat itu. Kalimat tadi awal subhana berkaitan dengan ilmu epistemologi umum. Karena diawali dengan subhana, maha suci Allah dari sifat-sifat kekurangan. Betul? Betul? Iya kan? Karena apa? Jalla wa ala mausufun bikulli kamalin mudajallan kun munafsihin laisya kamitslihi syai'un wa huwa syami'ul basir jami'ul kamal wa biyun namal syiwa. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi, langit ini, bacanya itsun lahu biluli kulli mukminin au tanbut. Pusing. Itu sifat 20 sebetulnya. Ya. Mau menciptakan alam semesta ini tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang terpaksa. Betul kan? Nah, seandainya tidak menciptakan alam semesta ini, ya nggak ada yang mencegah kan? Suka-suka Allah kan? Betul kan? Karena maha dalam segala sifatnya. Ya. Dari itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan di antaranya walladzi khalaqas samawati wal ard. Setuju? Apa itu? Menciptakan bumi langit tersebut pasti ada awalnya. Pasti kan? Nah, keawalan itu ya adalah yang terbelakang. Pasti pusing nih. Keawalan itu yang terbelakang. Untuk bisa menunjukkan salah satu hambanya yang paling termulia, yang paling terdekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima dulu. Dalam hal ini ada kalimat di sisi. Catat itu. Di sisi. Perhatikan. Jangan menggeser tauhid kita. Di sisi Allah. Orang makrifat gak pernah ngomong gitu. Ini rambu-rambu untuk pendakwah. Ya. Sangat perlu lapisan dipahaminya secara benar. Kalau yang menerima madunya on ya on aja tetap kan gitu. Gini nih. Tapi kita perlu dipahami karena ini menyangkut adab. Kalimat di sisi ini, di sisi Allah, laduni kan di sisi Allah. Pahami ini ya. Tolong pahami dengan benar. Kalau salah pemahaman bisa salah akidah. Itu epistemologinya. Akal kita menerima ini. Nah, karena kalimat kalau ada sisi pasti ada sisi kanan, setuju? Setuju gak nih? Kalau ada nyebut sisinya pasti ada sisi kanan, sisi kiri, sisi depan, sisi belakang. Setuju? Ya. Jelas bagi Allah? Mustahilah. Bagi Allah? Mustahilah. Setuju gak nih? Sampai situ dong akidah kita. Usuluddinnya harus sampai situ akidahnya. Nah, mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala
Ada sisi, setuju? Setuju. Supaya orang menyambut kematian seseorang, semoga almarhum Aidil umpama amalnya diterima di tempat di sisi Allah dengan baik. Lu cikui itu kalau ada ulama ngomong gitu tuh. Masih ada yang ngomong kayak gitu ulama? Hah? Ngerti tauhid nggak? Nggak belajar sifat 20 ya? Tentu pikiran otak antum akan memahami sisi mana nih. Logika kan? Oh, ini diterima amal kanan. Oh, diterima amal kiri. Betul kan? Itu kan tersandarkan kepada Allah kan? Nih depan, nih belakang. Iya kan gitu kan? Kalau pinter, ya madunya. Kan kita kan berbicara masih di depan terus. Setuju nggak? Ya. Apalagi terkadang sedikit-sedikit ada kata-kata yang atas diperdebatkan kan sampai sekarang. Ada tangan, betul kan? Maknanya sebenarnya nggak begitu. Ada muat, Allah memang di atas, duduk di atas, ada singgasana, ada bangku, kacau nih orang. Itikat akidahnya kacau itu. Menyamakan dengan makhluk mungkin? Mustahil. Mustahilah. Ada kata atas, ini banyak ulama dalam dakwah. Banyak sekali ulama dalam dakwah yang belum dihindari perkataan ini. Sepakat nggak? Ini untuk jeger-jeger nih. Tolong, takutnya Ustaz Fauzi kemarin dia darwan di sisi Allah, didoain terima sisi Allah. Akidah kita kena dong. Ya, itikad. Nah, itu makanya ngesandarkan pola berpikir kita ya. Ingat ya, tolong pahami ini. Jadi masih banyak yang belum dihindari perkataan ini. Ya. Atas itu, tempat bawah itu, tempat sisi kanan itu, tempat juga sisi kiri itu juga tempat kan? Kira-kira kanan kan tempat. Nah, betul. Kanan tempat. Tempat kan? Kiri tempat ya. Nah, kalau Allah Ta'ala memerlukan tempat berarti ayo. Allah Subhanahu wa Ta'ala minta pertolongan, mustahilah. Kalau ada tempat pasti minta pertolongan tuh. Mustahil kan? Mustahilah. Mustahil baginya. Itu ilmu tauhid. Duduk. Begitu juga memahami nur hakikat kan sulit nanti ini. Kalau tidak paham itikad tauhidnya kan. Waktu itu boleh dikata jadi nafi kan? Betul kan? Diciptakan awal, tapi kata man almiya, akan bingung itu akal kita kan? Karena yang namanya tempat itu makhluk gitu aja. Betul nggak? Yang namanya tempat itu makhluk, betul kan? Nah kalau kita on kan makhluk itu bentuk jelegedeg kayak manusia. Arti makhluk apa? Diciptakan. Setuju? Alhamdulillah. Wa ma siwa'u hawaidun makhlukun. Dan tidak mampu berdiri sendiri tanpa ada yang mendirikannya kan? Iya kan? Masa Allah Ta'ala minta tolong yang berasal dari kelemahan? Mustahilah. Mustahil bagi Allah. Karenanya siapakah yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah? Tolong jawab. Karena Allah Ta'ala menciptakan baginda Nabi besar Sayyidina Maulana Muhammadin liku arifahu. Apa itu? Liku arifahu, untuk bisa memberi tahu. Kondisi antum itu sebetulnya dari atas itu begitu. Tuh. Risalah universal.
Bahkan menanya kalau Nabi ada itu bisa boleh tanya, matahari itu lapisan keberapa diciptakannya sebelum Nur? Tahu Nabi itu. Karena Nabi mengikuti perjalanannya kan. Duduk nggak tuh? Jadi berbeda intelektual Nabi dengan intelektual yang di atasnya, beda nggak? Beda. Jadi mulia banget gitu. Ya. Pertama kali diciptakan udah jelas. Karenanya dalam satu hadis, maulah malaikat Jibril datang kepada Rasulullah bersabda begini, untuk menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Firman-Nya Allah taala dalam hadis qudsi begini, datang malaikat ke Rasulullah, en ahadtu Ibrahima qalila faqad ahad fuqahatu kad habiba. Sahih ini. Allah taala menciptakan Nabiullah Ibrahim dan diberi pangkat apa? Khalil atau khalifah. Hati-hati, khalifah. Terahnya dari mana? Tauhidun. Ke Ibrahim. Makna khalifah bisa ditarik ke apa kira-kira? Kekasih. Ya. Tapi ketika kepada Rasulullah, wa in ahadtu habiba, betul kan? Tapi aku menciptakan kamu ya Habibi. Ya artinya Muhammad. Habibah, maka Habib dan makna Khalik memang tidak jauh perbedaannya. Satu dicintai, satu kekasihnya. Kalau dicintai universal, kalau kekasih person. Duduk kan? Kekasih antum universal. Kan satu. Antum kalau cintain HP ya satu aja HP-nya. Ya, seluruh HP kamu cintai. Jadi tukang parkir antum. Gitu. Ya, gitu. Kira-kira gitu. Ada perbedaan. Ya. Nah. Jadi makna Habib tahu. Dan Khalik. Enggak jauh perbedaannya, tapi perbedaannya jauh. Jauh ya. Nah. Jadi kalau pertanyaannya Nabi itu, maaf ya, umpamanya ini bukan menjatuhkan, kemuliaan beliau nggak bisa jatuh. Istrinya banyak, istrinya 10, bisa lebih dari 6, 10, boleh nggak? Boleh lah. Karena beda dia. Sepakat? Sepakat ya? Kalau antum, Nabi dibatasi 4. Nabi itu boleh-boleh aja lebih dari 1. Sanggup kayak Nabi sifatnya? Hah? Adil aja bawa. Mabok antum, udah 1 aja. 2 aja repot. Gitu kan? Dalilnya gitu aja deh. Kearifan kita, bukan nggak boleh. Jadi kalau antum mau 3 gimana? Siap-siap. Gaji mesti 1 M. Rumah disediakan 1. Ya. Nabi waktu melamar istrinya itu apa sih? Berat istrinya itu disamakan dengan berat emas. Mahar kami seperangkat sajadah. Aduh sedih banget gue. Aduh, perempuan dinilai sama sajadah. Berapa perak tuh? Aduh, ini repot gitu deh. Ya, rasain yang jomblo kalau ngikutin aturan. Jadi cari nilai yang gak ada harganya. Sulit dijangkau dengan nilai uang. Bacain itu ayat. Tartil benar lebih mahal dari emas, lebih mahal dari cincin, karena yang dibacakannya kalamullah kan. Ada nggak maharnya dengan membaca Al-Fatihah? Ada mungkin ya.
Ada kan? Baca nggak bisa dong, mahal tandanya kan. Istri itu harus baca dulu, tunda. Duduk kan tuh? Ada kaitan dengan kaji ini. Jadi in ahadu habibah, jelas ada perbedaan antara khalik dan habib. Karenanya para habib menggadang. Betul, memang bisa ada gen behitnya, gitu bahasanya. Ada gen behit syahid, ada gen behit habib, ya. Perhatiin nih, itu ada 7. Yang duduk syahid atau behit atau apa nih? Duduk. Itu runutnya pecah-pecah dari nur. Yang tertinggi memang dari habib. Makanya habib kalau cingkah pasti ujungnya baik juga. Hargai ya. Karena dia itu keturunan. Kalau benar juriatnya, sepakat nggak nih ya? Ini bukan faktor strata loh. Islam tidak mengajarkan strata. Itu ketentuan ketetapan Allah kan? Ada maksud di situ, ada hikmah. Yang tinggi Khalik atau Habib? Sudah tahu ya, Habib. Karenanya kalimatul Habib lebih tinggi daripada kalimatul Khalik. Wa khalaq dunya wa halaha, dan aku menciptakan dunia atau alam semesta ini li alami syukani kaunihi, untuk memberitahu kepada penghuni alam semesta. Itu sebabnya kalau ada Habib main band bingung. Banyak ada Habib main band. Habib itu pasti dasarnya sesingkahannya nanti jadi penerus Nabi sebagai pendakwah. Kok ngebelain Habib ya? Habib yang benar ya? Habib masa sangar? Ya. Karena gennya gitu. Li alami syaukani kaunihi, untuk memberitahu kepada penghuni alam semesta kan. Waromataka wamanjilataka indi. Iya kan? Kedudukanmu, kebesaranmu di dalam aku. Habib. Kita nggak boleh iri. Di dalam aku. Kata Nabi, laulaka, seandainya saya tidak menciptakanmu, hai ya Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Karena tahu perkara ini agak ongah-ongah segala. Ya. Hadahu al-jaiz. Jelas kan pengertian tadi? Kalau membaca nur hakikat berlebihan kacau tuh. Masih banyak yang ngomong kayak gitu enggak? Ini dilebih-lebihkan ya perkara Muhammad. Enggak. Jaiz itu jelas, ada Qur'annya, ada ininya ya. Lebih ngeri lagi kalau bahas secara hukum makna atau titikbar. Dikit-dikit berlebihan katanya. Kan gitu kan? Hakikat Muhammad berlebihan tuh. Bidah tuh. Banyak itu. Dikit-dikit berlebihan. Dari mana tuh pengertian tadi kalau nggak paham? Konsep Qur'annya di Ali Imran ada tadi. Kalau dikatakan ini berlebihan, nggak ada yang akan melawan Allah Ta'ala, nggak ada kepada Rasulullah. Buktinya ada. Laqad ja'akum rasulun minal anfusikum ajijun alihi ma amintum habisun alaikum bil mukminin ar-ra'uf rahim, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan. Kenapa diberikan kepada Nabi? Iya kan? Sifat itu yang diberikan kepada Nabi. Apakah itu berlebihan? Apakah Allah kalau memberikan sifat Ra'uf Rahim kurang sifat Jamaliyah Allah? Tanya. Enggak. La badan bid'ah. Malah yang untung yang diberi kan. Ini menunjukkan kebesaran Nabi SAW. Pernah ditanya sahabat Umar oleh Rasulullah,
At-tajri man ana? Tahukah wahai Umar sebenarnya siapakah aku ini? Apa jawab Umar? Dijawab oleh sahabat Umar, radhiyallahu anhu, ya. Allahu Rasulillahi aha. Itu jawabannya. Artikan sendiri. Selanjutnya Rasulullah bercerita setelah begitu. Apa ceritanya? Sebelum Allah Ta'ala menciptakan sesuatu, pertama kali Allah menciptakan makhluknya. Allah menciptakan nurmu Muhammad. Nurmu Muhammad. Segala sesuatu yang ada di dunia berawal dari cahaya agung bernama Nur Muhammad. Cahaya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nurnya sendiri. Nur Muhammad berkeliling di alam semesta selama 9.000 tahun. Nur itu keliling di alam semesta 9.000 tahun. Ketika memasuki wilayah tempat yang gelap, dia bersujud kepada Allah selama 1.000 tahun. Sujud. Sujud. Berapa tahun? Hitungan Allah. Kemudian Allah membagi Nur Muhammad menjadi 4 bagian. Pertama, Allah ciptakan Lauhul Mahfuz. Kemudian qalam. Ketiga, Arasy. Terakhir menciptakan Nabi Muhammad jasadi. Duduk ya. Nah. Namun sebelum itu Allah titipkan Nur Muhammad di punggung siapa? Waktu jadi tanah liat punggung Nabi Adam. Sedangkan menurut Syekh Abdul Qadir baru masuk kitab Sirrul Asrar. Mulai ini ya ekstrim kan, kata-katanya mulai ekstrim, tapi ini bahana maknawi loh. Oh ya, hakikat Nur Muhammad ialah termasuk anugerah dan ciptaan Allah yang mampu menerangi, memahami, menebarkan makna kehidupan. Karenanya tanpa Nur Muhammad kehidupan di bumi ini menjadi gelap gulita. Nur Muhammad bisa menghindarkan umat manusia dari jurang kesesatan, terhimpit oleh kebodohan. Nur Muhammad adalah intisari kosmos alam semesta yang menjadi awal mula kehidupan dunia. Jadi terkait dengan masalah penciptaan yang berawal dari Nur Muhammad, Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskannya secara lebih detail. Masuk kedua.